Membahas spot wisata di Sulawesi Utara seolah tidak akan ada habisnya. Ada wisata hutan aren dengan spot instagramable di Tuur Masering yang berlokasi di Desa Kumelembuai, Kota Tomohon. Nah, kalau sahabat Deswita dari Kota Manado, untuk ke lokasi ini harus menempuh jarak sekitar 50 km dan dapat ditempuh dengan berkendara sekitar 1 jaman gitu. Setiba di Tuur Masering, kita akan melewati pos penjagaan di gerbang utama untuk membayar tiket masuk sebesar 15.000 per wisatawan. Tiket masuk ini nantinya dapat ditukar dengan minuman khas kearifan lokal Minahasa yaitu saguer dan minuman keras cap tikus yang sudah terkenal. Pada saat hari sudah memasuki malam, tempat ini semakin indah karena berbagai lampu warna-warni yang mengitari pondok-pondok dan pohon aren. Nah, Sobat Deswita, Tuur Masering ini dibuka pada tahun 2020 lalu dan lokasi ini berada di tengah hutan pohon aren atau seho dalam bahasa Manado. Di sini pula merupakan tempat penyulingan air nira atau saguer. Kemudian dijadikan sebuah bangunan kafe yang berkonsep alam serta mengusung tema kearifan lokal. Dan semakin unik dengan ciri khas bangunan rumah kayu dan bambu. Kalian bisa lihat di sini, sangat keren bukan? Nah, Sobat Deswita, ini adalah salah satu tempat penyulingan saguer yang ada di Tuur Masering. Sebentar, saya akan mencicipi saguer yang ada di Tuur Masering ini. Nah, Sobat Deswita, ini ada beberapa jajanan yang tersedia di Tuur Masering. Jadi selain makanan yang tersedia di Tuur Masering, kalian bisa menikmati atau kalian bisa bawa pulang ke rumah kalian masing-masing. Nah, saat ini seperti yang saya bilang tadi, saya mau mencicipi saguer yang ada di Tuur Masering ini. Nah, ini mereka menyiapkan dengan tampurung khas dari Minahasa. Sang owner Tuur Masering, Jeffrey Hanipolii, mengatakan pengelolaan dan pengembangan tempat wisata keluarga ini akan lebih diarahkan kepada bentuk pelestarian nilai-nilai ekologi yang diorientasikan untuk memperkuat ketahanan pangan demi peningkatan kesejahteraan rakyat. Halo Sobat Deswita, setelah mengelilingi Tuur Masering ini, saat ini saya sudah bersama dengan Bung Jepol, yaitu owner dari Tuur Masering. Nah Pak, setelah mengelilingi Tuur Masering ini, saya penasaran nih, apa sih konsep dari Bapak tentang Tuur Masering ini? Ya, kalau kita bicara konsep Tuur Masering, itu sebetulnya berangkat dari perjalanan panjang saya di dunia lingkungan hidup. Sehingga konsepnya adalah wisata berbasis masyarakat. Artinya masyarakat itu menjadi mata rantai ekonomi pariwisata. Nah, tujuan utamanya adalah mengangkat dua isu secara bersamaan, yaitu peningkatan ekonomi kerakyatan, khususnya petani aren, dan juga untuk pelestarian lingkungan. Nah, jadi kalau kita lihat ini banyak sekali pohon aren. Nah, pohon aren ini adalah pohon konservasi. Itu pohon konservasi, dia
mampu menahan erosi, kemudian mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Nah, bagaimana kemudian itu bisa dikembangkan oleh para petani-petani. Nah, selama pohon aren ini tidak dikembangkan secara ekonomis, pasti masyarakat lokal atau penduduk lokal itu pasti akan menebang, mengkonversi hutan-hutan aren menjadi lahan-lahan pertanian baru. Ya, itulah yang menjadi tujuan utama dari Turmas Sering, yaitu untuk ekonomi rakyat dan pelestarian lingkungan. Nah, di sini saya lihat Pak sangat banyak gazebo yang dibangun dengan bambu. Ini maksudnya apa? Jadi di samping pohon aren kita juga ingin mengangkat bambu karena bambu di Tanah Minahasa itu kaya sekali tetapi belum dimaksimalkan. Kalau saya memang melihat bambu itu ada traumatik sejarah di masyarakat Minahasa karena bambu itu identik dengan rumah bambu identik dengan kemiskinan. Tetapi sekarang sebetulnya bambu itu sudah mempunyai nilai yang luar biasa mahalnya. Kita mengambil contoh Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Villa, Kotes, bahkan itu dari bambu. Dan nilainya itu luar biasa mahalnya. Nah, kenapa di Tanah Minahasa yang sangat kaya, melimpah, kemudian tidak dikembangkan? Nah, Turmas Sering ya mencoba untuk mengangkat kembali bahwa bambu itu mempunyai nilai eksotis dan juga orang mulai tertarik dengan kehidupan di alam. Lebih enak gitu, lebih enak, lebih adem, kira-kira begitu. Kira-kira Turmas Sering ini sudah berdiri berapa lama ya Pak? Turmas Sering dibuat pada saat pandemi. Oh, pandemi. Jadi saya mulai membuat Turmas Sering ini pada saat justru di Sulawesi Utara itu mulai lockdown. Pas pandemi COVID-19 masuk ke Sulut dan dibukanya juga pas COVID di bulan Oktober 2020. Dan bersyukur Turmas Sering kemudian bisa diterima oleh masyarakat banyak untuk berkunjung di Turmas Sering. Ya, dan saya lihat di Instagram, di media sosial, Turmas Sering ini sudah sangat terkenal ya Pak. Iya. Ya, bahkan sekarang sudah banyak wisatawan mancanegara yang datang ke Turmas Sering. Yang tertarik. Yang saya dengar di sini ternyata ada penyulingan atau bagaimana Pak? Jadi kalau Turmas Sering memang lebih banyak menjual kearifan lokal orang Minahasa. Nah, salah satu yang kita perkenalkan sebagai bentuk edukasi saja sih sebetulnya adalah proses penyulingan minuman lokal atau yang sangat terkenal itu yang namanya cap tikus. Jadi air nira kemudian dimasak menghasilkan minuman lokal yang namanya cap tikus. Untuk operasionalnya di sini Pak bagaimana? Jam berapa? Hari apa bukanya? Operasional setiap hari kita buka. Setiap hari kita buka dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Jam 8 malam. Nah, kira-kira kan kita tahu bersama masyarakat Kota Manado atau Provinsi Sulawesi Utara itu kalau ada wisata baru pasti mereka akan datang. Tapi bagaimana dengan pemikiran Bapak untuk inovasi ke depan di Turmas Sering? Ya, memang bukan hanya di Sulawesi Utara, pasti di semua tempat ketika ada destinasi wisata baru menjadi viral, kemudian orang berbondong-bondong. Tetapi persoalan yang muncul sekarang adalah bagaimana supaya sebuah destinasi wisata itu berkelanjutan terus-menerus. Artinya bukan hanya 1 bulan viral, kemudian tidak ada lagi pengunjung. Nah, memang kalau konsep Turmas Sering di samping yang tadi itu kita membuat sesuatu yang berkarakter. Artinya berkarakter mau di mana saja tidak ada seperti yang di Turmas Sering, kira-kira begitu. Jadi kita menjadi pembeda lah. Nah, kalau di Tomon sebagai kota destinasi wisata baru banyak yang menjual view, taman bunga. Tapi kalau di Turmas Sering lebih menjual bagaimana supaya orang nyaman masuk di dalam hutan. Tidak bosan. Tidak bosan. Artinya mereka bisa merasakan bagaimana bisa menyatu dengan alam lah. Betul sekali. Kira-kira bisa di-spill nggak sih apa kira-kira ada inovasi baru ke depan? Kalau inovasi kita tetap komitmen dengan mengangkat lokal wisdom ya, kearifan lokal leluhur Minahasa. Dan salah satu yang sudah mulai kita coba kembangkan yaitu wisata herbal. Jadi kita ingin mengangkat kembali bahwa
Leluhur Minahasa itu punya yang namanya kearifan lokal, bagaimana menyembuhkan orang sakit Iya. dengan tanaman-tanaman yang ada di Ada. sekitar kita. Yang tersedia Yang ya. tersedia. Nah, memang problematika yang ada sampai saat ini, ketika kita bicara tanaman herbal, Iya. orang mensalahartikan itu dengan kita percaya dengan sesuatu yang mistis. Iya. Padahal bukan seperti itu. Jadi kita ingin mencoba mengangkat bahwa Leluhur Minahasa sudah mengajarkan juga bagaimana cara menyembuhkan orang sakit dengan tanaman yang ada di herbal, iya. sekitar, sehingga kita sudah mulai mencoba untuk mengkoleksi tanaman-tanaman herbal. Oh, oke, baik. Terima kasih ya, Ya, Bung Jepol. Nah, terima kasih. Sobat Deswita, saya sudah mendapat informasi yang sangat lengkap tentang Tuur Mas Sering saat ini. Sekarang saya masih mau melanjutkan jalan-jalan di Tuur Mas Sering ini, menikmati keindahan yang ada di Tuur Mas Sering. Terima kasih, Bung Ya, Jepol. sama-sama. Nah, kalau ke sini kita tidak perlu takut kelaparan, karena di tempat ini kita juga bisa menikmati berbagai menu makanan yang enak dan halal. Nah, Sobat Deswita, setelah capek mengelilingi Tuur Mas Sering dan mencicipi makanan yang ada di Tuur Mas Sering ini, ternyata sangat recommended buat para kalian pecinta destinasi wisata. Nah, jangan lupa saksikan destinasi wisata kita di Kompas TV, dan sampai jumpa di destinasi wisata lain. Bye-bye!